Salam sukacita dan salam damai sejahtera untuk semua anak-anak Tuhan dimanapun berada. Saat ini kita sangat bersyukur karena Tuhan masih tetap memberi kesempatan kepada kita dengan memberikan hari baru untuk kita lalui bersama dengan cinta kasih Tuhan. Mari anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan diri kita untuk ikut ambil bahagian dalam ibadah kita saat ini. Mari kita bersama-sama menaikkan nyanyian pujian kita kepada Tuhan dengan nyanyian pujian Bapa yang kekal. Mari kita nyanyikan dengan bersukacita, kita bernyanyi bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih sayang, pengampunan, serta pertolongan Tuhan yang selalu kami terima hari lepas hari. Pada saat ini kami bersuka cita karena Tuhan tetap memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat mempergunakan waktu yang ada dengan baik. Saat ini kami bersama-sama mau belajar dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan selalu memimpin hidup kami dan mengubah hidup kami menjadi lebih baik. Terima kasih ya Yesus, hadirlah di dalam persekutuan kami, karena kami menyerahkan hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membaca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Bagi anak-anak kami yang memiliki Alkitab, silakan ambil Alkitabnya dan boleh membacanya bersama-sama dengan saya. Pada saat membaca Alkitab ini, kita mengambil dari Kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing.
Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimanakah mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan Allah yang dilakukan, perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta, Hari Raya turunnya Roh Kudus, atau sering juga disebut hari yang ke-50. Pentakosta itu adalah hari yang ke-50. Hitungannya dari mana? Setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, dia bangkit dan memperlihatkan dirinya kepada semua orang yang percaya, kepada murid-muridnya tentang kuasa kebangkitan yang telah dinyatakan Allah di dalam Yesus Kristus selama 40 hari. Setelah itu Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan setelah Tuhan Yesus di sorga 10 hari, turunlah Roh Kudus sebagai penolong yang menyertai, menjaga, dan juga membimbing hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Dengan datangnya Roh Kudus atau turunnya Roh Kudus ini, kita merayakan salah satu hari raya gerejawi. Ya, ini jarang sekali kita rayakan. Karena yang sering kita rayakan adalah Natal dan Paskah. Padahal seharusnya hari raya Pentakosta juga kita rayakan bersama-sama. Bagaimana bentuknya kita merayakannya? Boleh kita lakukan dengan ibadah bersama. Setelah ibadah bersama kita makan bersama, mungkin berbincang-bincang dalam keluarga, dan juga mungkin ada permainan-permainan yang boleh kita pakai untuk bisa mempererat persekutuan kita supaya lebih kompak. Banyak cara yang boleh kita lakukan untuk merayakan Hari Raya Pentakosta. Karena dengan turunnya Roh Kudus, kita juga mengingat bahwa janji Tuhan Yesus telah digenapi. Karena dia katakan, setelah aku naik ke sorga, aku akan mengutus Roh Kudus ke tengah-tengah kamu sebagai penolong, membimbing, menguatkan, memelihara, dan menopang orang yang percaya. Itu artinya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan dunia ini. Tidak pernah meninggalkan orang yang percaya. Dia tetap berimmanuel bersama-sama dengan orang yang percaya. Dan benar apa yang dikatakan dalam perayaan Pentakosta tadi. Ketika turun
dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api. Jadi kalau kita lihat di sini, Roh Kudus itu digambarkan, dilambangkan seperti lidah-lidah nyala api. Ini menunjukkan tentang pimpinan Tuhan dalam kehidupan orang yang percaya. Apa yang terjadi pada saat Roh Kudus turun ke tengah-tengah orang yang percaya? Ternyata dalam perkumpulan itu banyak sekali orang yang hadir. Karena disebutkan dalam ayat yang keempat, ya, boleh kita lihat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dalam bahasa-bahasa lain. Jadi kalau kita hitung suku bangsa yang di dalam pembacaan kita ini, hampir 13 suku bangsa yang hadir. Ketika rasul-rasul yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu berbahasa roh, semua yang hadir dapat mengerti apa yang diucapkan oleh mereka tentang perbuatan Allah yang besar dalam bahasa mereka masing-masing. Itu artinya kalau Roh Kudus tinggal di dalam hidup orang yang percaya, dan kalau ada orang yang berbahasa roh, semua saling mengerti satu dengan yang lain. Kalau bahasa rohnya hanya kita yang mengerti atau orang-orang tertentu saja mengerti, itu bukan bahasa roh. Kembali kita ke dalam Alkitab, dalam pembacaan kita ini. Ketika dia berbahasa roh, semua orang yang hadir di situ dapat mengerti di dalam bahasa mereka semuanya. Dan dengan hadirnya bahasa roh ini, perbedaan menjadi satu kekuatan. Tadi mereka berbeda-beda. Ya, bahasa mereka tidak sama. Tetapi ketika Roh Kudus turun di tengah-tengah mereka, yang tadinya mereka berbeda, yang tidak saling mengerti dan memahami, ternyata kehadiran Roh Kudus membuat mereka saling mengerti dan saling memahami. Ini penting. Jadi dengan adanya Roh Kudus bukan membuat kita berbeda, akhirnya berkelahi, saling menyalahkan, saling merendahkan, tidak. Dengan kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah orang percaya, perbedaan ini juga membuat kita dapat saling memahami satu dengan yang lain. Karena memang kita tahu bahwa orang yang hidup di dalam roh mampu menolak keinginan daging. Karena memang buah roh itu mendatangkan semua hal yang baik. Kalau kita perhatikan dalam kitab Galatia pasal 5, ya, disebutkan dalam ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih. Dengan turunnya Roh Kudus kita saling mengasihi, bersukacita. Tadi mereka tercengang-cengang, bingung. Kenapa yang tadi berbeda, kenapa akhirnya saling memahami, mereka bersukacita. Perbedaan membuat mereka hidup rukun dalam ikatan cinta kasih Tuhan. Mereka juga melakukan hal yang baik. Tidak lagi saling meremehkan, tidak lagi melihat bahwa mereka paling hebat dan yang lain lebih kecil, tetapi itu tidak terjadi karena mereka mampu menguasai diri. Dengan kehadiran Roh Kudus, kita juga saling menerima dan saling mengakui. Ini penting. Anak-anak kami saling menerima dan juga saling mengakui. Kita berbeda, tapi perbedaan kita itu adalah kekuatan kita yang sangat luar biasa karena kita dapat paham bahwa hidup saya adalah pemberian Tuhan, hidup anak-anak juga adalah pemberian Tuhan, hidup orang tua kita adalah pemberian Tuhan. Oleh karena itu, dengan turunnya Roh Kudus, kita diberi kuasa untuk dapat memelihara persekutuan yang baik, untuk melihat kemahakuasaan Tuhan yang ajaib. Dan Roh Kudus ini juga mengingatkan kita semua supaya selalu
mampu melihat kebaikan-kebaikan yang Tuhan telah berikan kepada setiap orang. Setiap orang memiliki keistimewaan. Oleh karena itu yang penting bagi kita dapat saling memahami. Kita dapat saling mengerti, itu penting sekali. Karena turunnya Roh Kudus bukan membuat kita berbeda dan akhirnya kita berpisah dan ada gap. Tetapi kehadiran Roh Kudus, dengan turunnya Roh Kudus ini membuktikan bahwa dunia ini masih tetap dipimpin oleh Allah. Dipimpin oleh Yesus Kristus. Pimpinan Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus ini sangat nyata dalam hidup orang yang percaya. Jadi untuk semua anak-anak yang dikasihi Tuhan, mungkin kita melihat perbedaan kita dengan teman-teman kita. Mungkin kita lihat, oh kenapa ya beda dia dengan saya? Pasti berbeda. Tapi perbedaan kita bukan untuk saling meremehkan, tetapi itu juga adalah kekuatan kita untuk melihat kemahakuasaan Tuhan. Karena apa? Dengan adanya Roh Kudus, kita memahami bahwa perbedaan yang ada dalam hidup kita adalah kekayaan Allah. Dia mampu membuat kita berbeda-beda, tapi kita memiliki napas kehidupan yang berasal dari Tuhan. Karunia kita yang berbeda-beda itu adalah juga titipan Tuhan. Oleh karena itu kita diajak selalu bersyukur untuk perbedaan kita, bersatu dalam perbedaan kita. Kita saling menerima, saling mengakui dan belajarlah memahami orang lain yang berbeda dengan kita. Karena kita percaya janji Tuhan tergenapi pada saat Roh Kudus turun. Karena memang Tuhan telah mengatakan, aku akan memberikan rohku kepadamu. Kita bersyukur bahwa Tuhan kita selalu menepati janjinya. Kita juga jangan selalu suka berjanji, tapi suka ingkar janji. Orang yang mau berjanji harus tetap setia hidup di dalam Tuhan supaya mampu menepati janjinya. Tuhan memberkati kita semua, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kalau berjanji rajin belajar, rajinlah belajar. Kalau kita rajin berjanji, rajin berdoa, janji kita kepada orang tua atau kepada Tuhan, tepatilah apapun yang kita janjikan. Harus kita lakukan karena kita memang anak-anak Tuhan yang selalu diingatkan untuk selalu berbuat baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita menaikkan nyanyian pujian kita kepada Tuhan dan kita bernyanyi bersukacita dari nyanyian Bangkit Serukan Nama Yesus. Mari kita nyanyikan dengan semangat dan bersukacita. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kemurahan-Mu yang selalu memimpin hidup kami, mengingatkan kami bila kami melakukan kesalahan.
Kami percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi kami dengan memberikan pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan tetap setia memberikan kehidupan, memberikan rejeki, dan juga memberikan kesehatan bagi kami. Biarlah kami selalu mensyukuri semua berkat Tuhan atas hidup kami. Tuhan, biarlah semua anak-anak kami dimanapun berada, belajar menepati janji, seperti Tuhan berjanji setelah Yesus naik ke sorga akan memberikan Roh Kudus bagi orang yang percaya untuk menyertai dan menopang serta membimbing orang yang percaya. Itu tetap tergenapi dengan turunnya Roh Kudus. Kami juga mau Tuhan supaya selalu menepati janji kami. Dan di dalam perbedaan-perbedaan kami satu dengan yang lain, itu adalah kekayaan Tuhan. Kami juga diajak untuk saling memahami dan saling mengerti, saling mengakui dan saling menerima. Karena itulah sumber kekuatan kami, karena kekuatan kami, hikmat kami berasal dari Tuhan. Berkatilah semua guru KAKR dimanapun berada, penatua, begitu juga dengan diaken, pendeta, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Juga anak-anak kami dimanapun berada, kiranya mereka tetap tekun di dalam beriman, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dan juga mau selalu menolong orang tua, rajin belajar, dan menjauhkan segala hal yang jahat dari hidupnya, dan selalu setia untuk melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Anak-anak kami yang berulang tahun, tambahkan sukacitanya. Anak-anak kami yang sedang sakit, kami percaya Tuhan pulihkan kesehatannya. Anak-anak kami yang sedang bersedih, mohon kiranya Tuhan hiburkan. Juga anak-anak kami yang sedang berduka, Bapa di surga, kami percaya Engkaulah sumber penghiburan yang sejati. Mungkin juga anak-anak kami sedang bergumul karena ada orang tua mereka yang tidak akur. Mohon kiranya Tuhan, kasih setiamu memimpin hidup orang tua mereka supaya mereka akur kembali. Bila ada anak-anak kami juga sedang merasa sedih karena ekonomi orang tua sangat membutuhkan pertolongan Tuhan, karena biaya hidup yang dibutuhkan sangat banyak, tetapi mereka berkekurangan. Mohon kiranya Tuhan memberikan pintu rejeki bagi orang tua anak-anak kami. Biarlah anak-anak kami saling mengasihi satu dengan yang lain dalam hubungan persaudaraan, begitu juga menghormati orang tua. Sehingga Tuhan, berkat Tuhan, kasih Tuhan nyata dalam keluarga, anak-anak Tuhan. Berkati Indonesia, berkati pemimpin bangsa dan negara kami, berkati pemimpin gereja Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan seluruh hidup kami, karena kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkanlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sukacita buat semua anak-anak Tuhan dimanapun berada. Tetap semangat, salam sehat, sampai berjumpa kembali dalam ibadah kita minggu depan. Karena ibadah kita pada hari ini telah selesai. Tuhan tetap memberkati kita semua. Tetap rajin berdoa, membaca Alkitab, dan rajin belajar. Tuhan memberkati.